Ya, pemirsa selamat malam. Saya Demul bisa hadir kembali ke depan Anda dalam Ruang Demokrasi. Pada malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan pasca pemilihan, maksud kami, pasca pengumuman real count dari KPU, bagaimana kondisi politik, kemudian juga sengketa politik, pemirsa. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu ada Pak Bakir Ihsan, pengamat politik. Selamat malam Pak Bakir. Malam. Oke, kemudian juga ada Pak Fitra Arsil, pengamat hukum tata negara. Pak Fitra, selamat malam. Selamat malam. Oke, kemudian juga ada Pak Said Salahuddin, pengamat kepemiluan. Selamat malam Pak Said. Malam, saudara. Oke, ya, ini menarik kalau kita bicara mengenai pasca pengumuman real count dari KPU. Oke, ini kalau kita lihat kemarin tanggal 22 ada aksi massa begitu ya yang menolak, kemudian juga muncul statement begitu ya dari paslon 02 yang katanya kabarnya sendiri akan melakukan gugatan ke MK begitu ya terkait dengan sengketa pemilu sendiri. Saya mau tanya ke Pak Bakir Ihsan dulu, mungkin ke semua ya terkait dengan sudah tahu Pak isi dari apa yang dilaporkan begitu terkait dengan sengketa MK untuk paslon 02. Kalau secara umum kan paslon 02 yang pengumuman KPU Ya. kalah, tentu dia punya data-data mungkin untuk kemudian diajukan ke MK sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelaksanaan ini. Kita tunggu saja apakah data-data mereka cukup kuat sehingga MK bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua, karena pemilu ini kan bukan persoalan paslon 01, 02 tapi persoalan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oke. Kalau Pak Bakir, kalau Pak Fitra sendiri sudah dapat kabar begitu terkait dengan sengketa atau data dan juga bukti sahih apa begitu yang akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi? Prinsipnya keberatan dari pemohon ya. Jadi pihak kalau di perselisihan hasil pemilu itu kan penyelenggara sama pemohon yang keberatan dengan penetapan penyelenggara. Jadi hasil yang disampaikan oleh KPU berarti yang menjadi pihak yang berkeberatan berarti ya di 02. Jadi dia tidak setuju dengan keberatan itu. Nah, yang akan disampaikan secara rinci kita belum tahu karena mereka akan sampaikan dulu ke Mahkamah Konstitusi dan ini masih ada waktu nih mereka melakukan perbaikan dan isinya apa nanti kita akan lihat ketika proses pembuktian apa yang disampaikan adalah data soal kuantitatif atau bisa juga hal-hal yang kualitatif atau juga masalah-masalah yang lain juga masalah soal persyaratan dan ya saya ke Pak Said Salahuddin. Pak Said, kemarin kita pasca Pilpres begitu ya, sambil menunggu pengumuman real count dari KPU begitu ini banyak catatan dosa begitu ya dari masing-masing calon sendiri yang katanya sendiri begitu. Tapi kalau Pak Said Salahuddin sendiri sudah mendengar begitu ya, mungkin apa sih yang akan disengketakan ke MK untuk paslon 02? Iya, saya kira nggak akan jauh dari apa yang selama ini sudah dipublish ya oleh kelompok Prabowo Sandi gitu. Misalnya terkait dengan kecurangan-kecurangan pelibatan aparatur, ya kan? Lantas kemudian ada misalnya terkait juga dengan mungkin politik uang. Ada lagi misalnya terkait daftar pemilih, gitu kan? Lantas kemudian misalnya mungkin pelibatan TNI Polri juga gitu ya. Ya hal-hal seputar itulah. Nah itu yang terjadi sebelum pemungutan suara. Nah yang pasca pemungutan suara itu biasanya terkait dengan angka-angka ya perolehan suara yang diklaim gitu ya atau diduga oleh kubu 02 itu terjadi kesalahan atau kecurangan gitu. Nah kalau kita lihat pihaknya memang di MK seperti Pak Fitra jelaskan tadi itu nanti kan ada pemohon 02. Terus kemudian ada termohonnya KPU. Jadi dia tidak berhadapan langsung dengan 01. Nah 01 pihaknya dia sebagai pihak terkait. Nanti ada juga keterangan Bawaslu. Bawaslu bisa juga dimintai keterangan oleh Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat dari skalanya gitu ya, itu kan yang diklaim oleh kubu 02 itu misalnya soal terjadinya kecurangan itu secara masif, gitu kan, diimbuhi dengan terstruktur dan sistematis. Tapi bisa juga itu terjadi misalnya, kalaupun terbukti itu sifatnya sporadis. Kalau kita lihat pada konteks sifatnya itu bisa yang sifatnya kualitatif, bisa yang kuantitatif. Kalau kita lihat pada bentuk kecurangannya, gitu kan, itu periodenya bisa Pak
pada proses pemilu bisa pada hasil. Jadi kalau hasil itu setelah pemungutan suara dan proses itu yang sebelumnya gitu kan dan seterusnya. Oke, saya ke Pak Fitra lagi. Pak Fitra, oke, ini kan nanti kalau misalnya 02 begitu akan melakukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi sendiri. MK tentunya akan bersidang untuk melihat bukti yang akan diajukan begitu ya oleh paslon 02. Itu bagaimana cara kerja MK begitu ya untuk melihat bukti-bukti yang diberikan oleh paslon 02? Saya lihat begini, saya mau coba bagi dulu ya proses pembuktiannya nih. Jadi kita perlu lihat desain pembuktian di MK ini kondusif nggak bagi pilpres. Saya rasa kita perlu punya beberapa catatannya. Kalau saya paling tidak membaginya ada 3 hal. Kalau kuantitatif, ya kuantitatif ini nanti ada adu C1 misalnya, adu data C1 itu. Saya kira ini buat pilpres, ini buat pemohon nggak kondusif, ya karena Anda bayangkan kita punya luas wilayah yang sangat luas dengan jumlah pemilih yang hampir seratusan juta, 800 ribu TPS lebih. Nah, saya kira siapapun, ya mau 01, mau 02, itu dia punya kesulitan untuk menyediakan data C1 sebenarnya. Jadi kalau yang dihadap, dan dalam hukum itu siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Betul. Jadi kalau yang 02 dikalahkan, dia bilang dia harus menang, dia harus beban pembuktian ada pada dia. Okay. Nah, bayangkan dia punya beban pembuktian 800 ribu TPS. Saya kira di Pilpres ini nggak kondusif untuk itu. Dan saya kira memang ini bagian yang mungkin pembuktiannya sulit dapat di samping beban pembuktian ya. Nanti proses pembuktiannya. Betul. Dalam waktu 14 hari proses pembuktian, saya kira mau berapa ribu TPS yang harus dibuktikan. Mau berapa ribu C1 yang harus dan C1 itu C1 tanda tangan basah kalau mau kuat pembuktiannya. Okay. Nah, berapa orang harus ditanya adalah saksinya. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau secara kualitatif bisa ada pembuktian yang terkait misalnya TSM ya, terstruktur, sistematis, masif gitu ya. Kalau misalnya terjadi kecurangan atau ya kecurangan juga beberapa kali MK mengatakan dia tidak berwenang untuk memutus kecurangan terjadi. Kemarin Pilkada 2018 Maluku Utara juga ada keputusan tentang itu. Nah, jadi ini juga perlu nanti kita diskusikan. Betul. Soal TSM ini gimana proses pembuktian TSM itu signifikan berpengaruh pada hasil. Nah, ini juga problem. Nah, yang ketiga saya kira ada masalah data. Kesalahan data dan masalah persyaratan. Misalnya ada syarat soal kesehatan, ada syarat persyaratan presiden yang lainnya. Juga ada soal data DPT, nah ini biasanya MK punya putusan-putusan misalnya datanya nggak valid atau datanya nggak logis. Nah, itu biasanya memerintahkan pemungutan suara ulang. Jadi ngitung sama-sama lagi begitu? Bahkan kalau datanya nggak valid harus di pemungutan suara ulang. Tapi ya saya kira nggak akan nasional. Pemungutan suara ulang yang dilihat punya masalah dan itu akan dianggap berpengaruh pada hasil. Nah, jadi saya kira itu yang saya kira kemungkinan akan terjadi prosesnya. Dan saya sih yang mungkin akan banyak dilakukan adalah di kualitatif TSM dan di pembuktian masalah data, kesalahan data dan persyaratan. Kalau di C1 saya nggak optimis ini bisa memenuhi gitu ya, karena ini kita bicara pilpres nih. Betul. Kalau lihat pilkada yang adu C1 aja itu yang beda-beda cuma berapa ratus ribuan itu ribuan ini kita TPS. Bicara jutaan nih. Betul. Bicara margin 16 juta gitu. Yang begitu besar begitu ya. Oke, masih kan kita bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Ruang Demokrasi kan kembali, tetaplah bersama kami.